Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man wala. Kepada seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya mengucapkan tahniah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal kita, puasa kita, sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Pada Ramadan kali ini eh, kita sedikit mengangkat Risalatul Hukuk yang merupakan satu risalah atau satu pesan yang disampaikan oleh seorang tokoh terkemuka dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Imam Ali Zainul Abidin, atau juga dikenal dengan julukan As-Sajjad. Risalah Hukuk memang menampilkan banyak tema-tema tentang hak-hak kita sebagai manusia, hubungan kita dengan Allah, bahkan hubungan kita dengan diri kita sendiri, dengan anggota badan kita. Ada satu pertanyaan yang perlu kita angkat pada kesempatan kali ini, yaitu orang sering bertanya kepada kita, misalkan, kenapa ibadah itu sulit untuk mendapatkan kehusyuan? Atau seseorang misalkan sulit untuk beribadah, atau ibadah itu terasa berat oleh dirinya. Dia menjalankan ibadah, menjalankan sholat, puasa, atau ibadah yang lain, tapi ibadah itu harus dengan satu ekstra energi, jadi terasa berat oleh dirinya. Atau pertanyaan misalkan, kenapa ibadah kita tidak juga sampai pada level di mana tidak dirasakan kelezatan dalam menjalankan ibadah tersebut. Atau misalkan dengan pertanyaan lain, kenapa hati kita kok keras, sulit tergugah dengan hal-hal yang bersifat kebaikan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ali Zainul Abidin dalam Risalatul Hukuk itu ternyata menjelaskan tentang satu hak, yaitu yang berkenaan dengan salah satu anggota badan kita, yaitu perut. Jadi hak perut. Jadi perut kita yang dimana kita gunakan sehari-hari untuk wadah memasukkan makanan kita ke seharian kita, itu ternyata memiliki satu hak. Dan hak ini dijelaskan oleh beliau alaihi salatu wassalam dengan satu penjelasan yang di dalamnya mengandung banyak hal yang perlu kita angkat. Saya akan memulai dengan teks asli dari Risalatul Hukuk tersebut, yaitu pada bab mengenai hak-hak perut. Izinkan saya membacakan teks aslinya. Nanti kemudian mari kita mencoba memahami kata per kata, kalimat per kalimat dari teks tersebut. Berkata Ali Zainul Abidin, wa amma haqqul batnika fa in la taj'alahu wi'aan lil haram. Jadi adapun hak perutmu, jangan kau jadikan perutmu itu sebagai wadah. Al-wi'a adalah wadah. Wadah untuk sesuatu yang haram. Wala tazida ala syiba'.
Syaba' di sini bermakna kenyang. Jangan engkau bebankan perutmu yang wadah tadi itu dengan satu makanan yang makanan tersebut sampai pada level kenyang. Wa an taqtasida fi. Sebaliknya, kata beliau, kita disuruh bersikap lebih moderat, yaitu mengambil jalan tengah, yaitu tidak kenyang, tapi tidak juga lapar. Watada'a syarraha wal jau'a. Maka engkau harus tinggalkan kerakusan berlebih-lebihan. Kerakus dalam pengertian menggunakan wadah tadi untuk menimbun segala macam makanan, tetapi juga kita tidak boleh juga sampai pada level di mana kita berada pada kondisi lapar, jau'a. Fa'ina syaba'al muntahi, karena kenyang itu, yang berujung kekenyangan itu akan menyebabkan orang itu bisahibihi ila tuhmatil mukassalatul mutabbatah. Karena kenyang akan menghantarkan orang tersebut pada titik malas dan lemah. Dan lapar itu sendiri akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Begitu, Bu. Tapi sebaliknya, wal jau'a mufrita mudarrah. Lapar yang ekstrim sebaliknya juga membuat tubuh ini menjadi penuh dengan keburukan atau hal-hal yang membahayakan. Wal muqtasida fihima aqwam. Lalu beliau mengakhiri ucapannya dengan mengatakan wal muqtasida fihima aqwam. Yang tengah, yang moderat di antara keduanya, tidak kenyang dan juga tidak lapar adalah sesuatu yang paling tepat atau yang paling akwam, yang paling lurus. Dari sini kita bisa mengambil beberapa poin tentunya. Kalau kita memulai dari ucapan beliau di awal, mengatakan jangan kau menjadikan perut itu sebagai wadah yang haram. Tentu bicara yang haram, ada beberapa hal yang harus kita jelaskan tentang haram itu. Apa itu haram? Ada haram ini bisa kita bagi dengan berbagai macam klasifikasi. Tentu saya berusaha untuk menyederhanakan semaksimal mungkin. Kalau kita mengatakan makanan itu haram, sudah barang tentu yang tersirat di kepala kita adalah babi misalkan, khamar, minuman keras, atau makanan-makanan memang jelas yang diharamkan dalam syariat kita. Itu haram tersebut kita sebut dengan haram zatnya. Zatnya tersebut memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, bagaimanapun, seperti babi dan khamar dan lain sebagainya, jelas suatu perkara yang haram dan tidak ada khilaf di antara kaum muslimin tentang hal tersebut. Itu haram dalam pengertian yang pertama. Kemudian ada haram dalam pengertian yang kedua. Mungkin yang dimakan itu bukan babi, yang dimakan itu bukan makanan yang diharamkan. Dia halal, tetapi memperolehnya untuk mendapatkan makanan tersebut dengan cara-cara yang tidak halal atau dalam kurung haram. Sesuatu yang diperoleh dengan cara yang haram, walaupun barang tersebut zatnya adalah halal, maka dia menjadi haram. Misalkan makanan halal, tapi kita mendapatkan dengan cara mencuri, na'udzubillah, dengan cara korupsi, na'udzubillah, dengan cara menipu. Ini masuk kategori halal haram yang kedua. Zatnya halal, tetapi caranya adalah haram. Maka barang tersebut menjadi haram pula. Dan ada satu haram lagi, yang mana haram tersebut bisa jadi caranya halal, zatnya halal,
Tapi kalau dimakan secara berlebihan, dia menjadi haram. Nah, inilah yang ditekankan oleh Imam Ali Zainul Abidin dalam Risalatul Hukuk beliau. Tentu pada level pertama, ketika kita mengatakan bahwa zat makanan tersebut haram, kita ambil contoh khamar misalkan. Insya Allah mayoritas muslimin, kalau ada 10 muslimin, mungkin insya Allah 9-nya tidak mengerjakan hal tersebut. Katakanlah demikian. Dari 10 orang muslimin, hanya 1 orang terjerumus yang masih mengkonsumsi makanan-makanan tersebut zatnya haram. Tapi 9 kita kategorikan mereka tidak mengkonsumsi hal tersebut. Tetapi pada level kedua, ketika zatnya halal tapi caranya haram, di sini bukan 9 lagi, bukan 9 banding 1, bukan 9 dari 10 orang, tapi sudah semakin turun, mungkin 5 banding 5. Karena orang sering tertipu. Banyak dari kita tidak memperhatikan hukum. Banyak dari kita tidak memiliki pengetahuan. Banyak dari kita kebodohan, tidak belajar, tidak mengaji, tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup, sehingga tidak tahu batasan-batasan tentang bagaimana seseorang itu harus mencari nafkah atau mencari sesuatu yang dimasukkan ke dalam perut mereka. Adapun yang kelas yang berikutnya, ya ini lebih sedikit lagi. Kalau tadi 9, kita turun menjadi 5, mungkin yang berikutnya hanya sedikit. Saya tidak mau menyebutkan angka, tapi saya pikir sangat sedikit, yaitu orang-orang yang makanannya halal, caranya halal, tetapi dia menggunakan makanan tersebut dengan bijak, atau yang disebut dengan Al-Imam Al-Zainul Abidin sebagai Al-Muqtasid, yaitu orang-orang yang moderat, tidak lapar terlalu, tidak kenyang terlalu, tidak menjadikan perutnya sebagai kuburan barang-barang yang haram, tidak makan dengan kenyang, tidak menjadikan hal tersebut sampai pada level di mana mengganggu ibadahnya, mengganggu tubuhnya, dan seterusnya. Ini yang kita bisa kategorikan dalam jenis-jenis yang berkenaan dengan makanan. Nah, para ulama irfan, para ulama ahlul ma'rifah, para orang-orang yang dekat dengan Allah, orang salihin, selalu menjelaskan kepada kita bagaimana makanan tersebut yang masuk ke badan kita memiliki efek. Nah, efek ini yang sering tidak kita perhatikan dengan baik. Mungkin kita mengatakan bahwa kita sudah memakan makanan yang halal, maka kita boleh makan apa saja, boleh kita konsumsi kapan saja, volumenya seberapa banyak tidak pernah kita pertimbangkan. Tapi tidak bagi mereka-mereka yang berada pada jalur suluk, yaitu orang yang menginginkan derajatnya naik. Ibadahnya semakin hari semakin naik. Dalam banyak penjelasan para ulama salihin mengatakan bahwa ada sebab-sebab tidak dikabulkannya doa, atau hati menjadi keras, atau ibadah menjadi berat. Kalau kita berbicara tentang ibadah yang berat, kenapa seseorang ibadahnya berat? Kenapa seseorang beribadah tidak mendapatkan kelezatan dalam beribadah? Kenapa seseorang itu memiliki hati yang keras? Atau doanya tidak dikabulkan? Sering orang itu bertanya. Maka yang pertama kali ditekankan oleh para ulama-ulama salihin adalah perhatikan makananmu. Jadi kalau kita bicara makanan, berarti kita bicara perut. Sebagai wadah dari makanan itu adalah perut. Banyak ayat Al-Quran mengatakan, kulu wasrobu wala tusrifu. Makan, minum, tetapi jangan berlebih. Konteks ayat tersebut mengatakan ketika makanlah dan minumlah. Tentu dimaksud adalah makanan di sini halal. Minuman di sini halal. Tetapi tetap ada syarat di situ, jangan engkau berlebih-lebihan. Jadi barang yang halal
itu tetap memiliki satu syarat, prasyarat, yaitu tidak boleh berlebih-lebihan. Karena dijelaskan bahwa sesungguhnya makanan itu selain merusak tubuh, dia juga merusak jiwa kita. Nah, inilah pada level ini seseorang harus bijak karena makanan tersebut ini bukan seolah-olah makanan ini mengandung sebuah gizi, nutrisi, vitamin tertentu, tapi makanan juga bisa berpengaruh kepada ibadah kita, itu pada ruh kita yang kita gunakan uh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadah kita kepada Allah menggunakan raga kita, menggunakan fisik kita, kita sholat menggunakan kedua tangan kita, menggunakan kedua kaki kita, tetapi ibadah tersebut bukan sekedar ibadah fisik, tetapi di dalamnya justru yang paling kuat adalah dominasi ruh pada ibadah kita. Karena itulah yang sesungguhnya sangat menentukan soal diterima tidaknya, khusyuk tidaknya, lezat tidaknya sebuah ibadah kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tugas para nabi, wa yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah. Bahwa ada satu level ketika tugas nabi adalah membacakan ayat-ayat kami, yaitu tabligh, dakwah, menyampaikan risalah dari Tuhannya. Tapi kemudian ada kalimat wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Kalimat wa yuzakkihim, pembersihan, tazkiyah itu adalah sebuah fase di mana seorang muslim tidak sekedar dia membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengerjakan ibadah keseharian, tapi dia dituntut untuk naik satu level lagi di atasnya, yaitu membersihkan wa yuzakkihim. Tentu wa yuzakkihim ini maknanya adalah bukan fisik, bukan mensucikan tubuh kita. Karena kalau disebut mensucikan tubuh, tentu yang dimaksud adalah misalkan tohara, berwudu, misalkan bersuci hadas dan sebagainya, itu justru sebagai syarat untuk ibadah seseorang. Tentu bukan itu dimaksud tazkiyah di sini. Mensucikan di sini adalah lebih kepada membersihkan jiwa kita. Nah, jiwa ini harus dibersihkan dengan tazkiyah. Kalau zakat itu adalah tazkiyatul mal, zakat, humus adalah membersihkan harta kita. Wudhu itu kita kategorikan sebagai tazkiyatul ajsad, membersihkan jasad kita, mandi hadas dan sebagainya. Tapi ada tazkiyatun nafs. Nah, salah satu yang pokok dari tazkiyatun nafs adalah hari ini kita masuk dalam bulan suci Ramadan. Nah, dalam Ramadan di sini adalah momentum di mana seseorang itu harus membersihkan jiwanya. Karena membersihkan jiwa itu salah satunya harus dengan puasa. Harus dengan puasa. Terus apa hubungannya puasa dengan jiwa kita? Apa hubungan jiwa dengan puasa itu sendiri? Nah, hubungannya yang sudah dijelaskan tadi oleh Imam Ali Zainul Abidin dalam Risalatul Hukuk yang saya bawakan di awal pada pertemuan kali ini. Bahwa kenyang atau menjadikan perut kita itu sebagai wadah memasukkan makanan-makanan yang haram dalam pengertian apapun. Haram dalam pengertian zat, na'udzubillah dalam pengertian yang kedua, yaitu dalam cara memperolehnya, maupun dengan cara-cara yang berlebihan, karena yang berlebihan itu adalah haram, itu akan menghambat, menjadi penghambat dalam upaya kita membersihkan jiwa kita, yaitu tazkiyatun nafs tersebut. Maka itu ketika kita memperhatikan perut kita, menyeleksi, melakukan seleksi terhadap
Apa yang masuk di perut kita? Itu dalam rangka untuk membersihkan jiwa itu. Jadi disinilah letak hubungan atau jembatan yang menjembatani antara kebersihan jiwa dengan kebersihan perut itu sendiri. Tidak akan didapat kebersihan jiwa atau mustahil didapat kebersihan jiwa itu kalau seseorang itu tidak memulainya dengan kebersihan perut. Nah, inilah sesuatu fase di mana seseorang harus naik tingkat dia. Karena wa yuzakkihim, untuk membersihkan, mensucikan mereka. Yang membersihkan tentu mensucikan dari mana saja, tapi dalam konteks hari ini kita katakan dalam membersihkan makanan kita. Membersihkan jiwa kita dimulai dengan cara membersihkan apa yang kita masukkan ke dalam perut kita. Seseorang yang rajin berpuasa, untuk berpuasa di sini kita kategorikan sebagai puasa wajib tentunya. Seperti Ramadan, kita berpuasa 29 hari, 30 hari, sekali dalam setahun. Atau ditambah dengan puasa-puasa sunnah, atau seseorang sering berpuasa di luar Ramadan, itu dalam rangka tazkiyatun nafs. Kalau kita merasa, ya, kita merasa, sekarang kita kembali berpikir, kita coba merenung, apa ibadah kita sudah ada kelezatan dalam ibadah kita? Kalau kita masih merasakan bahwa ibadah kita belum ada kelezatan di dalamnya, maka kita harus introspeksi. Cara yang paling gampang untuk mengintrospeksi tersebut adalah, pertama adalah perut kita. Apakah sudah benar yang kita masukkan ke dalam perut kita? Jangan-jangan kita tidak menjalankan nasihat, anjuran yang diucapkan Al-Imam Ali Zainul Abidin ini. Kalau kita belum menjalankan, maka mari kita coba. Insya Allah kalau kita mencoba apa yang diajarkan oleh Imam Ali Zainul Abidin, kita akan mendapatkan satu kelezatan dalam ibadah. Karena saya yakin semua, siapapun, termasuk diri saya pribadi, kita menginginkan bahwa ibadah kita itu semakin hari semakin baik, sampai pada level di mana kita ada kelezatan. Kalau orang sampai pada kelezatan dalam ibadah, dia rindu untuk bertemu dengan ibadah berikutnya. Selesai dia beribadah, dia berharap kapan lagi ada waktunya untuk beribadah lagi. Ketika mengerjakan berikutnya, dia rindu untuk mengerjakan berikutnya. Seseorang yang mendapatkan kelezatan pada sholat subuh misalkan, dia rindu secepatnya agar sampai tiba waktunya untuk sholat zuhur. Begitu juga selanjutnya ketika sholat zuhur, rindu untuk menjalankan sholat asar rindu untuk menjalankan sholat maghrib, dan seterusnya. Itu orang-orang yang sudah sampai pada level kelezatan. Kita dalam konteks ini harus kita menjadikan Ramadan ini sebagai momentum kita untuk membersihkan jiwa kita dengan cara menjaga perut kita. Karena sebagai dijelaskan oleh Imam Islam Amidin, kita perut ini punya hak. Ini menyangkut dengan hak karena nanti ketika seseorang berada di pengadilan Tuhan, semua anggota tubuh kita ini akan bertanggung jawab. Semua akan memberikan kesaksian. Ya, mata memberikan kesaksian, telinga memberikan kesaksian, lidah memberikan kesaksian, termasuk diantaranya adalah perut memberikan kesaksian. Jadi yang ditekankan oleh beliau alaihissalatu wassalam adalah bagaimana perut itu memiliki satu hak, dan hak itu harus dipenuhi. Kita harus memenuhi hak-hak perut kita. Jangan dia dibebankan dengan sesuatu yang berlebihan, jangan dibebankan dengan sesuatu yang diharamkan, dan tentunya seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Al-Imam Azal Abidin mengatakan kita disuruh menempuh jalur yang tengah. Ada orang merasa kalau dia semakin lapar, dia semakin dekat dengan Allah. Mungkin entah dari mana pemikiran ini, dia mengatakan bahwa semakin dia lapar, dia dekat dengan Allah. Tapi tidak.
Al-Imam Zainul Abidin di sini mengatakan tidak boleh ekstrim pada kelaparan, tidak boleh ekstrim pada kekenyangan. Yang diperlukan seorang mukmin adalah mengambil jalan tengah. Tidak kenyang, tapi juga tidak lapar. Bagi seseorang mungkin makanan itu adalah sesuatu yang menganggapnya sebagai satu bagian dari kehidupan, kebutuhan sehari-hari. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa tubuh kita ini sendiri dalam kacamata medis sekalipun, bahwa makanan-makanan tertentu pun kalau dikonsumsi secara berlebihan bisa membuat tubuh ini mendapatkan keburukan dalam sisi pandang medis. Ya, begitu juga agama itu. Maka salah satu keunikan Islam adalah dia memperhatikan hal-hal yang detail seperti ini. Karena ini menyangkut dengan hawa nafsu. Saya teringat dengan sebuah cerita, sebuah kisah Al-Imamul Hasan Al-Mujtaba, putra Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dalam salah satu cerita, beliau pernah dalam salah satu perjalanan bertemu dengan seseorang. Dan seseorang itu memberhentikan Al-Imamul Hasan, lalu mengajukan beberapa pertanyaan. Orang itu mengatakan, ya Ibn Rasulillah, wahai putra Rasulillah, kalau engkau dihadapkan pada dua perkara, engkau memilih yang mana? Jadi pertanyaan ini sebenarnya unik juga. Jadi ada orang memberhentikan Imam Hasan dalam salah satu perjalanan, lalu mengajukan sebuah pertanyaan, kalau engkau memiliki dua perkara yang harus kau pilih salah satu, engkau pilih yang mana? Ini kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, kita bingung juga mau jawab apa ini. Tapi kalau yang ditanya adalah hujjatullah ala khalqi, maka jawabannya tentu sudah pasti benar. Kata Imam Hasan, aku pilih yang di antara kedua itu yang mana yang paling ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor ketakwaan menjadi titik berat untuk memilih di antara dua perkara tersebut. Rupanya orang tersebut tidak cukup sampai di sini atau belum puas dengan jawaban tersebut. Lalu mengajukan pertanyaan yang kedua kepada beliau. Jika pada dua perkara tersebut di dalamnya sama-sama ada ketakwaan, sama-sama besar ketakwaannya, engkau pilih yang mana? Kata Imam Hasan, aku pilih yang paling mudah di antara yang keduanya. Jadi kalau sama-sama ada ketakwaan kepada Allah, maka aku pilih yang paling mudah. Ya bagaimana kita harus memilih yang susah kalau semuanya sama? Ya, sama seseorang kalau dia harus membeli beras misalkan dengan harga yang sama, kualitas yang sama, tapi tokonya yang satu lebih dekat dari rumah kita, yang satu jauh dari rumah kita, maka kita harus memilih yang dekat. Karena sama saja, kecuali ada beda harga, beda kualitas misalkan. Itu lain cerita. Tapi kok sama, kenapa harus mempersulit diri? Kita ambil yang mudah. Kata Imam Hasan, aku memilih yang paling mudah di antara kedua itu. Rupanya ini pun tidak membuat si penanya tadi puas. Maka dia mengajukan pertanyaan yang ketiga. Bagaimana jika dua perkara tersebut sama-sama ada ketakwaan Allah di dalamnya dan sama-sama mudahnya? Kau pilih yang mana? Maka beliau alaihi salatu wassalam menjawab, aku memilih yang bertentangan dengan hawa nafsuku. Wa man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kebesaran Tuhannya dan menahan hawa nafsunya, maka surga tempat kembalinya. Kenapa Al-Imamul Hasan pada level di akhir tadi, ketika level pertama yang menjadi faktor adalah ketakwaan, yang kedua kemudahan, dan yang ketiga yang menjadi faktor adalah hawa nafsu.
Karena hawa nafsu manusia itu cenderung untuk kepada hal-hal yang buruk. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini cenderung untuk menggiring orang kepada hal-hal yang buruk. Nah, menyangkut makanan keseharian. Ini kita berbicara soal kebiasaan kita, keseharian kita, yaitu makan. Kita dimakan setiap harinya. Apapun kita berikan nama, entah itu makan siang, makan pagi, sarapan, makan malam, atau makan apapun. Kita dimakan. Tapi pernahkah terlintas dari kepala kita? Ketika di hadapan kita ada satu makanan, sebuah hidangan, yang hidangan itu adalah halal, halalan thayyiban. Apakah pernah terlintas pada kita melawan hawa nafsu kita? Untuk tidak memakan makanan tersebut, walaupun makanan tersebut adalah halal. Pernahkah terlintas oleh kita? Jawabannya, tidak mungkin itu terlintas pada kita. Maka itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan ini, fase dalam satu bulan itu, mengajarkan kita pada titik tersebut. Engkau punya makanan halal, sehat, thayyib, baik makanan tersebut. Tapi engkau tidak boleh memakannya. Kau lawan hawa nafsumu. Karena kalau manusia sudah terbiasa menahan hawa nafsunya, dia punya jam terbang untuk menahan hawa nafsunya, insya Allah dalam banyak peristiwa nanti kelak, kita akan dihadapkan pada perkara-perkara, pada situasi-situasi, karena kita sudah terbiasa dengan menahan hawa nafsu, maka peristiwa yang akan kita hadapi nanti, kita akan mudah mengatasinya. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa menahan hawa nafsu kita. Nah, menahan hawa nafsu tersebutlah sebenarnya poin dari seseorang yang jika mampu mengerjakannya dengan baik, akan lahir kepada diri kita, berbekas kepada diri kita, bahwa kita bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah. Akan mendapatkan satu suasana batiniyah, suasana ruhiyah, di mana suasana tersebut akan menggiring kita pada satu situasi di mana kita merasakan kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena musuh kita yang tanpa kita sadari adalah kita selalu mengikuti hawa nafsu kita. Ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya dengan dalih apapun, baik sekalipun itu perkara halal, justru itu akan menghalangi seseorang itu untuk mendapatkan kualitas dari hubungan antara dirinya dengan Tuhannya. Entah seperti yang dikatakan Al-Imam Hasan, aku melawan hawa nafsuku. Karena itu, poin yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin dalam Risalatul Hukuk ini adalah bahwa sifat rakus atau kenyang berlebihan atau lapar berlebihan itu sangat-sangat tidak Islami. Kalau ada orang berdalih bahwa puasa bersambung, seseorang itu dari mulai sahur, waktu subuh dia tidak makan, sampai waktu berbuka dia tidak juga berbuka, dia sambung lagi sampai dengan sahur, sesungguhnya itu bukan ajaran Islam. Karena jelas kata Imam Az-Zabidin, semua itu sudah disyariatkan. Tapi problem kita, kalau kita ingin kembali satu level di atas kita, tinggal kita bagaimana memanage makanan kita yang kita makan di saat sahur, dan makanan kita yang kita makan di saat buka. Kalau seseorang bisa memanage tersebut, insya Allah 1 bulan itu dia akan memiliki satu kualitas. Jadi jangan ketika tiba waktu yang berbuka, maka semua kita makan, akhirnya merugikan ibadah kita. Bukan dalam pengertian ibadah kewajiban kita. Insya Allah kewajiban kita mendapatkan pahala puasa tersebut. Tetapi kualitas puasa kita
yang akan terpengaruh, akan terkoreksi karena kita tidak memperhatikan makanan yang kita santap di saat kita berbuka. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh, para ulama-ulama salihin banyak memberikan satu komentar terhadap peristiwa hukuk ini. Seperti misalkan ucapan Allamah Majlisi mengatakan, perut itu adalah pangkal fitnah jiwa. Jadi ini bicara fitnah tapi lebih kepada jiwa, fitnah jiwa. Perut itu adalah pangkal dari banyaknya fitnah. Jadi jiwa kita ini penuh dengan fitnah karena ulah kita sendiri, yaitu ketika kita tidak menseleksi makanan yang kita masukkan dalam perut. Uh, karena manusia ini memiliki keseimbangan antara jasad dan ruh. Ketika kita memperhatikan dua sisi ini, jasad dan ruh ini, sesungguhnya kita sedang membangun satu pribadi-pribadi yang kuat, yang berkarakter. Karena sedikit makan itu akan membuka pintu hikmah. Jadi ulama salihin itu menjelaskan bahwa sedikit berbicara, sedikit makan itu adalah ciri khas para anbiya. Ciri khas kaum salihin. Apa itu? Sedikit berbicara, sedikit makan. Tapi sekarang orang malah banyak bicara, banyak makan. Kalau sudah banyak bicara, banyak makan, maka ibadahnya tidak akan pernah khusyuk. Hikmah tidak keluar dari lisannya. Jadi hikmah itu keluar ketika seseorang bisa mengendalikan mulutnya dan perutnya. Jadi yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Mendapat pengetahuan kitab dan mendapatkan hikmah itu ketika telah tuntas tazkiyatun nafas itu. Membersihkan jiwa kita yang itu dimulai dengan membersihkan perut kita. Maka itu hak perut bisa kita simpulkan. Berbicara tentang perut bisa kita simpulkan bahwa perut itu punya hubungan langsung dengan hati kita. Perut punya hubungan langsung dengan ibadah kita. Perut punya hubungan langsung dengan akhlak kita. Dan perut punya hubungan langsung dengan kesehatan kita. Dan perut juga punya hubungan langsung dengan kecerdasan kita. Inilah, kalau meminjam istilah tasawuf, inilah syahwat pertama manusia adalah perut. Maka itu, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan pada kita jauh-jauh hari, lebih dari 1000 tahun yang lalu, bahwa hati-hati dengan menggunakan perut kita. Mari kita menggunakan perut kita dengan bijak. Karena dari situ kita menentukan langkah kita selanjutnya. Kita harus mencari makanan yang halal, jangan berlebihan. Mencari jalan, memperoleh makanan itu juga dengan jalan yang halal. Tidak menyiksa diri dengan lapar yang ekstrim. Makan dengan secukupnya, baik dari sisi kesehatannya juga, dari sisi kandungannya juga, yaitu untuk mengambil jalan tengah. Karena semua itu akan menjadi fondasi kita dalam tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa. Penyucian jiwa kita dimulai, sekali lagi, dimulai dari perut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang singkat ini bisa dimengerti dengan segala kekurangan tentunya yang saya sampaikan. Ada banyak hal mungkin yang harus disampaikan juga, tapi karena waktunya yang tidak mengizinkan untuk itu, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak tepat, pilihan kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم طهرني فيه من الدنس والأقذار، وصبرني فيه على كائنات الأقدار، ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار، بعونك يا قرة عين المساكين. Allahumma ya Allah, sucikan aku di bulan ini dari segala nista dan perbuatan keji. Berilah aku kesabaran atas apa yang sudah Engkau tetapkan. Anugerahkan kepadaku ketakwaan dan persahabatan dengan al-abrar. Dengan pertolongan-Mu, wahai cahaya hati orang-orang yang miskin.